Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Sepanjang hari dari pagi hingga malam ini kita boleh diberkati Tuhan, boleh dilindungi dan disertai Tuhan. Saya mengajak sama-sama kita siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Dan kita juga akan diberkati lewat firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita bersatu dalam doa. Hati kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kau teramat baik Tuhan. Kau yang selalu ada di dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau begitu setia menyertai, melindungi kami, memberkati setiap kami. Bahkan ketika kami di lemah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Hingga hari ini Tuhan kami ada dalam keadaan baik. Itu semuanya karena Engkau Tuhan. Yang sangat baik, Kau sangat dahsyat. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Malam hari ini kami naikkan syukur kami lewat doa pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang sangat besar kuasanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama. Tuhan kita yang memerintah. Haleluya. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak pernah berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, amin. Pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami, Aba ya Bapa. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Sebab bumilah tumpuan kakinya. Amin. Oh. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Sebab Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi. Lagi katakan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan yang besar, perbuatannya sungguh ajaib di dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Sama-sama. Tuhan
ajaib, oh Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Mari pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurah lagi. Katakan, oh Tuhan kita ajaib, sebab Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Katakan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi katakan, kuasa-Nya dicurahkan bagi saya dan saudara, kan bagi kita. La la la, oh la 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 la, la 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 la, la 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 la, hey, oh la 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 la. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi tempat jawaban dalam hidup kami. Dan hanya Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu, tempat kami bersandar. Sebab hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Aba, ya Bapa, berkuasalah, bertahtalah atas setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita sembah. Oh, hanya Engkau, oh Yesus, tempat penghiburan kami. Oh, berjalan bersama-Mu kami takkan goyah, sebab hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih Yesus. Sampai selamanya kami mau tetap cinta Engkau Yesus. Oh, tiada yang lain selain Yesus Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu memulihkan setiap kami. Mari sama-sama kita kembali angkat tangan kita, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Sampai selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kuatkan dan teguh setiap kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap hati kami, supaya iman kami tetap terpaut hanya kepadamu. Supaya kami tetap cinta kepadamu. Supaya kami tetap setia mengiring Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami takkan pernah tinggalkan Engkau. Kami takkan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Dan satu yang kami minta Tuhan, pegang setiap kami terus dengan tangan kanan-Mu, dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuntun kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami malam hari ini juga Tuhan, untuk terima berkat firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Bapa. Kami siap. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Shalom semuanya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali melakukan ibadah kul di tempat masing-masing. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kita dan kita merasakan hadirat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan bagi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhanlah kami bisa sampai saat ini, dan kami percaya pada hari-hari yang akan mendatang Tuhan terus menyertai kami. Tuhan, kami berkumpul saat ini dimanapun kami berada. Kami ingin dibentuk oleh Tuhan semakin mengenal Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jika kita baca ayat ini berulang-ulang, yang saya dapatkan temanya adalah karakter orang yang sungguh-sungguh merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Tuhan untuk memerdekakan kita? Caranya adalah dengan cara kasih-Nya, yaitu pengorbanannya dan anugerahnya bagi kita. Dan siapakah yang sungguh-sungguh merdeka itu? Yang sungguh-sungguh merdeka itu adalah jika Allah sudah ada dalam hidup kita. Kata sungguh-sungguh merdeka, Bapak Ibu, saya pelajari ada dua makna. Makna yang pertama yaitu adalah eleuterus. Eleuterus artinya keturunan yang dimerdekakan. Ya, dikatakan di dalam Galatia ya, ayat Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Kita baca ayat 31-nya. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Artinya apa? Secara rohani ya, secara rohani ada dua golongan atau dua jenis manusia di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah keturunan dari Ismail. Siapa itu? Ismail dikatakan di sana adalah orang tuanya Hagar ya, yang adalah hamba, budak, dan Ismail adalah diistilahkan sebagai keturunan daging. Ya, sedangkan yang kedua di sana adalah keturunan Ishak. Jadi siapa? Dari Sarah, ya. Dan Sarah adalah orang yang merdeka. Kemudian dia anak perjanjian, ya, dilahirkan karena memang perjanjian Tuhan. Nah, jadi ada dua di sini keturunan. Yang pertama keturunan dari Hagar atau keturunan Ismail. Inilah yang dikatakan
adalah orang-orang yang tidak merdeka. Dan orang-orang yang merdeka itu adalah keturunan Ishak. Siapa itu keturunan Ishak? Keturunan Ishak adalah orang-orang yang menerima Roh Allah. Sebab kata firman Tuhan bilang begini, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena di dalam hati kita ada Roh Allah, maka kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Jadi kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan yang difirmankan Tuhan kepada Abraham, dan demikian juga yang difirmankan kepada kita melalui iman kita, melalui pengharapan kita, melalui apa yang sudah kita kenal dengan Tuhan, dan kita menyebut Dia sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita disebut sebagai anak, maka kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Yang kedua, pengertian sungguh-sungguh merdeka itu adalah apeleuteros. Apeleuteros artinya merdeka dari ikatan kutuk perbudakan dan perhambaan. Saya ulangi, merdeka dari ikatan kutuk perbudakan dan perhambaan. Ayat referensinya di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Kita baca ayat 23-nya. Demikian ayat 23-nya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Atau di sana kalau kita lihat, maksudnya hamba manusia itu adalah budak tawanan. Jika kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 13, ya, sambungan tadi itu. Jadi kita telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya tidak ada lagi pemisah keturunan Yunani, Yahudi, hamba, merdeka, atau siapapun itu, ya. Karena kita telah lunas ditebus Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ya, tidak ada lagi di antara kita, ya, yang berkata bahwa sayalah keturunan yang paling tinggi daripada dia. Tidak lagi. Kenapa? Karena kita sudah satu sumbernya. Yaitu apa? Dari Roh Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi sungguh-sungguh merdeka artinya kita menjadi keturunan orang-orang yang mendapatkan janji Tuhan. Yang kedua, kita dibebaskan dari budak-budak tawanan, budak perhambaan, budak dosa, menjadi anak-anak Tuhan. Itu dia baru disebutkan sungguh-sungguh merdeka. Nah, lalu saudara, kita akan melihat bagaimana karakter orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ayat yang pertama dari ayat nas tadi dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi karakter orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, yang pertama, dia berdiri teguh, tidak bimbang, tidak ragu. Dia mencerminkan gambaran Bapaknya, dia mencerminkan wibawa Bapaknya, dia menjaga nama baik Bapaknya, dia tidak malu lagi, ya. Kenapa? Karena dia memiliki identitas. Apa itu identitas kita? Banyak dalam Alkitab dituliskan. Misalnya, kita menjadi umat Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita juga disebutkan warga surga. Kita juga memiliki identitas terang dunia,
garam dunia. Nah, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, ya, karakternya itu jelas menunjukkan, ya, gambaran Bapaknya. Ya, juga orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, dia berdiri tegak. Artinya apa? Tidak ada lagi ikatan dosa. Tidak ada lagi yang mengikat dia. Ya, dia sudah dibebaskan. Tidak ada lagi yang menuduh hatinya sehingga dia tertunduk. Tidak, dia sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan. Arti yang ketiga dari berdiri teguh itu adalah dia memiliki integritas. Gaya hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita surat Kristus dan kita punya integritas. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jadi tidak abu-abu gitu, tidak. Di kantorkah kita, di pelayanankah kita, di perjalanan lalu lintas, apa dimanapun kita berada, ya, kita harus memiliki integritas itu. Ya, bukan hanya di perkataan saja. Orang harus tahu ketika kita bawa kendaraan, misalnya motorkah kita bawa, mobilkah kita bawa, orang lain, orang luar akan melihat, wah dia tertib, dia bagus. Kenapa? Dia akan bilang begini, oh itu pasti orang Kristen itu. Kenapa kok tahu itu orang Kristen? Cara bawa mobilnya tidak ugal-ugalan, cara membawa mobilnya dia tertib lalu lintas. Itu salah satu contoh, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka dan dia menunjukkan integritasnya. Jadi ada 3 makna dari berdiri teguh. Yang pertama, dia tidak ada ikatan dosa. Tidak ada lagi yang menuduh dia. Yang kedua, berdiri teguh artinya dia memiliki identitas yang jelas. Ya, apa itu? Umat Allah, warga surga, terang dunia, ya, kemudian garam dunia. Wah, itu harus kita selalu ingat. Yes, saya ini dimanapun berada, ya, saya harus ingat terus identitas saya nih, gitu. Kemudian arti dari berdiri teguh itu, kenapa bisa berdiri teguh? Ya karena memang kita memiliki gaya hidup, integritas kita. Integritas artinya iya adalah ya, tidak adalah tidak. Sekalipun itu, ya, dipikirkan ini menguntungkan loh, tapi itu salah. Kita harus berani menolaknya. Kenapa? Kita punya integritas. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan berdiri tegak. Amin. Yang kedua, karakter orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka, itu dikatakan gini. Ayat 13 dari ayat nas tadi dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kata melayani ini saya coba ambil perbandingannya dengan perkataan Yesus yang berkata demikian di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 45 dikatakan demikian. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi, ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku minum. Ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Pengertian hina, di situ ada beberapa makna. Saya coba pelajari. Pengertian hina di sini adalah tidak berdaya, termarginalkan, terpinggirkan, dihujat, mohon maaf, secara fisik dia cacat, ya. Inilah orang-orang yang paling hina.
Saudaraku, kita dipanggil Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan. Ya, bukan kita menunjukkan bahwa ego kita, tidak, tapi hati kita yang sudah diubah Tuhan. Karena hati kita udah ada sungguh-sungguh merdeka. Sejauh mana kita terlibat di dalam pelayanan untuk orang-orang yang hina, untuk orang-orang yang tidak berdaya, untuk orang-orang yang terpinggirkan, untuk orang-orang yang dihujat, untuk orang-orang yang cacat. Mereka adalah orang-orang yang seperti hidupnya dijajah, seperti hidupnya sudah nggak ada lagi harapan. Gereja dipanggil untuk membawa kasih yang kita dapatkan dari Tuhan. Inilah karakter orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Poin yang ketiga, karakter orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah ayat 14 dikatakan demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, artinya poin yang ketiga, karakter orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah saling mengasihi. Gambaran saling mengasihi dalam Alkitab yang bisa kita ambil itu adalah seperti jemaat mula-mula. Saudara perhatikan, akibat saling mengasihi akan mengakibatkan pelipat gandaan. Dunia butuh kasih. Orang-orang butuh kasih. Orang-orang memerlukan itu. Dan kenapa jemaat mula-mula kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saling mengasihi itu jelas diberikan Tuhan gambarannya dengan jemaat mula-mula. Di dalam saling mengasihi itu ada kebersamaan, ya, satu hati, satu tujuan, sepakat, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh temannya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadi mereka disukai oleh orang. Dan setiap hari Tuhan tambahkan jumlah yang diselamatkan. Saudara, saya mau katakan begini. Jika gereja yang umat yang menunjukkan kasih Tuhan, ya, menunjukkan saling mengasihi itu, Alkitab katakan demikian, Bapa kita yang di sorga yang akan dipermuliakan. Bapa kita, apa tujuan kita? Kita selalu harus ingat itu, bahwa kita dipanggil Tuhan itu menjadi alatnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa kesimpulan yang mau saya sampaikan pada hari ini? Kesimpulan yang pertama adalah kemerdekaan yang sejati adalah, ya, kita dijadikan keturunan yang mendapatkan janji Allah dan dibebaskan dari segala kutuk dosa, kutuk perhambaan. Kita sudah dibebaskan. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan kita membuka hati kepada Tuhan, sehingga ada roh Tuhan ada dalam hati kita. Dan ketika ada roh Tuhan dalam hati kita, maka di situ ada kemerdekaan. Yang kedua, karakter orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yang pertama, dia
bebas dari tuduhan apapun itu. Tuduhan dosa, tuduhan masa lalu, ya. Sehingga dia bangga mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini orang-orang yang diselamatkan. Kita nggak malu lagi, ya. Kita tidak malu lagi menunjukkan siapa kita di tengah-tengah masyarakat. Siapapun saudara, pekerja di kantor, ya, pengusaha, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, kesimpulannya adalah kita harus saling melayani. Yang kita layani yang pertama adalah orang yang paling hina, ya. Punya hati untuk orang-orang kecil. Punya hati untuk orang-orang yang dimarginalkan. Punya hati untuk orang-orang yang dicaci maki misalnya. Orang-orang yang tidak berdaya lagi oleh karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya yang mereka dapatkan, yang mereka miliki. Siapa yang akan memberikan itu? Kita umat-umat Tuhan. Karena Tuhan bilang, Roh Allah ada padaku. Kita pakai untuk membebaskan orang-orang yang sakit, orang-orang yang putus harapan. Kita menyampaikan kabar baik itu. Dan yang ketiga, biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya ada kesehatian, ada kesatuan hati di sana. Biarlah firman Tuhan ini jadi rema dalam hidup kita dan kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ini supaya nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan bagi kita semuanya itu boleh menggugah hati kita, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang hambamu dapatkan, apa yang sudah hambamu sampaikan, itu boleh tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang baik, sehingga nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus pakai kami semuanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, tibalah waktunya kita memberikan yang terbaik dengan sukacita, dengan memberikan, kita beriman kepada Tuhan bahwa apa yang kita berikan tidak sia-sia dan akan kita terima dari Tuhan. Saudara yang memberikan persembahan bisa memberikannya, memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Kita juga bisa mentransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar, dan juga kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR kepada yang sudah ada barcode di layar kita. Saudara percaya apa yang kita berikan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita berdoa dan angkatlah kedua tanganmu, buka hatimu selebar-lebarnya buat Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau yang menjadi Bapa kami, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami, memerdekakan kami, ya Tuhan. Biarlah segala janji-janji-Mu itu kami bisa terima dari Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha mata pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, kuliah-Mu, apapun yang Kau lakukan, apapun yang Kau kerjakan, dipermudah Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan berbahagia. Dan Roh Kudus menyertai-Mu, Roh Kudus menjagaimu, memberkatimu. Biarlah kiranya berkat kasih karunia, penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita dari sekarang, besok sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.